Oke, got it. Ya, jadi untuk dalil-dalilnya saya mohon maaf karena memang saya tidak terlalu paham tentang sana. Namun yang saya tahu memang seperti yang tadi Nuri bilang ya, bahwa Rasulullah itu gemar berolahraga, Rasulullah makan itu sedemikian dikontrol gitu ya, maka hasilnya pun nyata ya teman-teman ya, betapa tubuh Rasulullah adalah yang terindah istilahnya gitu ya di antara seluruh makhluk di dunia lah gitulah istilahnya ya. Bahkan istrinya pun sama gitu ya, Siti Aisyah itu ya. Aisyah itu salah satu kisah yang pernah saya dengar adalah ketika beliau berlomba lari dengan Rasulullah gitu kan, ketika beliau sudah agak bertambah beratnya sedikit gitu ya, terus beliau kalah gitu dari Rasulullah gitu. Nanti mungkin Tia, Ustazah Tia dan teman-teman yang lainnya mungkin lebih paham kisahnya lebih detail seperti apa ya. Cuman itu yang pernah saya dengar. Jadi memang Aisyah pun memiliki tubuh yang ideal istilahnya gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi arahnya konsep awalnya sebenarnya ke arah sana. Nah, judul kita hari ini seru banget ya, tetap fit dan bugar di setiap tahapan usia pernikahan. Di sini sudah dipastikan semua sudah menikah ya? Atau ada yang masih underage? Semua sudah menikah ya? Oh ya, oke. Teman-teman, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kali saya akan mau sampaikan, kita share screen ya. Share screen-nya ini santai banget ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau mau screenshot boleh. Saya bisa langsung share ya? Bisa, Coach, sudah jadi co-host. Oke, siap. Saya mau share di sini. Oke. Iya. Ya. Oke, kita akan buka langsung dari sini. Sudah saya save. Aha, ini dia. Ini adalah yang pertama ya. Ini saya mau perlihatkan kepada seluruh teman-teman. Sebelumnya sebentar. Ini saja dulu. Nah, ini gambar saya teman-teman. Saya naik 8 kilo. Dulu tidak seperti ini. Wajahnya dulu lebih kusam. Sekarang lumayan ya. Ditampak di layar sudah lebih cerah gitu ya dibanding dulu. Tanpa apa-apa teman-teman, alhamdulillah memperbaiki pola makan, membersihkan pencernaan, lalu olahraga yang baik. Maksudnya tanpa apa-apa tuh saya bukan orang yang pergi ke salon gitu ya teman-teman ya, untuk merawat seperti apa gitu. Jadi memang ini insya Allah contohnya adalah ketika kita memperbaiki makan, melakukan olahraga yang rutin, maka punya harapan yang besar untuk merubah penampilan wajah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Komposisi tubuh yang sehat kita lihat. Wanita dan pria memang tidak memiliki komposisi yang sama, teman-teman, ya. Seperti kita tahu, pria memiliki jaringan otot yang lebih besar dibandingkan wanita. Ya, itulah kenapa postur komposisi tubuh kita itu memang berlekuk-lekuk lebih indah gitu. Maka kenapa memang kita wajib menutupnya gitu ya, karena setiap lekukan tubuh manusia wanita itu indah teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Kalau pria cenderung lebih kokoh gitu ya, lebih kotak-kotak, lebih kaku-kaku. Nah ini dia. Oke, yang berikutnya saya akan kenalkan ini dia. Yang terjadi banyak sekali di dalam masyarakat kita adalah ini. Geser dulu. Iya, ini dia. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, lihatlah bahwa global trend saat ini yang terjadi adalah memang ini, teman-teman. Kegemukan, ya. Sepertiga penduduk dunia adalah obesitas. Ini faktanya. Oke, lalu olahraga dan gaya hidup aktif sekarang sudah mulai digemari oleh banyak kalangan. Sebagai contoh, keseharian saya untuk melatih di gym, itu makin banyak sekali mahasiswa dan orang-orang muda yang mendatangi gym, gitu ya teman-teman ya. Jadinya, yuk
saya mau kenalkan juga bahwa maksudnya begini, bukan juga harus ke gym aja, tapi mulailah bergaya hidup aktif dan olahraga gitu ya. Lalu yang terakhir ini yang cukup menjadi catatan penting kita ya di sekitar kita ini, bahwa populasi orang tua itu semakin meningkat, teman-teman. Ya, orang tua itu orang-orang sekarang kebanyakan menikah, namun dia tidak terlalu ingin punya anak. Ini yang terjadi di dunia ya, teman-teman ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu seperti itu. Namun kebanyakan juga di Indonesia seperti kita ini, ketika kita menua, ya, kita tidak terlalu memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan kita gitu ya, teman-teman ya. Maka konsep sekarang yang ingin saya terapkan dan tanamkan kepada teman-teman semuanya adalah bahwa kita punya pilihan untuk menjadi orang tua yang sehat dan juga sejahtera gitu. Artinya bahagia dan sehat gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang masih memiliki orang tua sekarang, belum terlambat gitu, belum terlambat untuk bersama-sama bergandengan tangan, ajak mereka untuk memulainya. Entah mulai dari makanannya, entah mulai dari gerak aktifnya, entah mulai dari jalan paginya, apapun gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini 3 hal yang teman-teman perlu pahami. Dan ini akan melatar belakangi materi yang akan saya berikan untuk teman-teman berikutnya. Oke, lanjut ya. Ini yang berikutnya adalah langsung ke ini dia. Nah, manfaat latihan beban untuk pengendalian stres dan memperbaiki mood. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus kalau kita mau fit dan bugar di setiap tahapan usia pernikahan, ya, yang melakukan kebaikannya akan sangat menyenangkan ketika kita lakukan berdua dengan pasangan kita. Benar ya, teman-teman ya. Namun, untuk mengajak pasangan memang bukan cerita yang satu gitu. Artinya tidak semudah membalikan telapak tangan, itu betul gitu ya. Maka kenapa saya lebih senang untuk berfokus awal-awalnya adalah kepada para istri-istrinya dulu gitu ya. Kenapa? Karena para istri-istri ini adalah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan apapun yang ada di hidangan meja makan kita gitu ya. Jadi istilahnya apa yang dikasih, nanti itulah yang keluarga kita makan, gitu ya kan. Apa yang kita lakukan, maka itulah yang anak-anak kita nanti insya Allah tiru, gitu ya. Nah, salah satu manfaat latihan beban ya yang dilakukan, yang kita baik untuk lakukan adalah mengendalikan stres dan juga memperbaiki mood. Saya paham sekali sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mungkin, atau ibu bekerja mungkin gitu ya, teman-teman memiliki load yang luar biasa karena di rumah sudah ada anak-anak yang harus diurus, ada rumah yang harus dirapikan, misalnya gitu ya, kalau misalnya teman-teman ada yang tidak memiliki asisten, maka tingkat stres dan tingkat mood bagi para ibu-ibu itu menjadi lebih besar dibanding orang-orang yang lain gitu ya. Maka ketika kita mulai untuk belajar, untuk melakukan latihan beban, ya, maka dia bisa membantu mengendalikan stres dan memperbaiki mood. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita akan langsung memang betul ke latihan beban ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya ini dia. Nah, manfaat latihan beban untuk kekuatan dan kepadatan tulang kita. Teman, ya, otot tulang kita semakin bertambah usia, itu secara alami dia akan menghilang. Kalau otot kita menghilang itu ada namanya sarkopenia. Nah, gitu ya. Jadi itu sudah alami. Jadi kita nggak bisa nawar istilahnya gitu ya. Kalau nggak bisa nawar, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan usaha, teman-teman. Ada usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaganya supaya tidak makin lemah, tidak makin hilang gitu. Nah, caranya adalah melakukan latihan beban.
Oke. Latihan beban, latihan beban, latihan beban. Dari tadi latihan beban terus, ya Coach Liza itu sebenarnya ngapain aja sih gitu ya. Teman-teman, latihan beban itu adalah melakukan gerakan-gerakan yang menambahkan beban pada tubuh kita, teman-teman. Ya, kalau kita lihat gambar, kita sering lihat kenal duluan namanya adalah dumbbell. Namun bukan cuma dengan dumbbell. Bisa dengan ember berisi air, bisa dengan botol berisi air minum, bisa ya teman-teman ya. Jadi apapun yang bisa kita manfaatkan di rumah atau misalnya pot tanaman itu juga bisa kita manfaatkan untuk latihan beban teman-teman ya. Oke ya. Oke, lanjut lagi kekuatan dan kepadatan tulang. Ketika kita melakukan latihan beban, maka tulang kita, otot kita sudah otomatis akan menjadi lebih padat, akan menjadi lebih kuat gitu. Nah, lanjut lagi keuntungannya apa? Ya, ini dia. Memperlambat proses penuaan atau aging, teman-teman. Ya, alhamdulillah saya mau kasih bocoran. Usia saya saat ini sudah double 4 gitu ya. Alhamdulillah anak saya sudah 3. Mudah-mudahan saya bisa menjadi gambaran kecil lah teman-teman ya, nggak menjadi gambaran besar, gambaran kecil bahwa ya tidak melakukan tarik sini, tidak melakukan geser sana, namun melakukan olahraga dan latihan beban, melakukan makan yang baik, insya Allah memang betul-betul bisa memperlambat proses penuaan gitu ya teman-teman ya. Ini salah satu manfaat latihan beban. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini dia. Nah, ini yang paling keren, teman-teman. Oke, bukan cuma sekedar yang tadi saja, tapi latihan beban ini dapat memberikan manfaat sistem kekebalan tubuh kita menjadi sangat meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman tahu tidak? Pada saat kita melakukan gerakan-gerakan olahraga yang sederhana sekalipun, misal hanya naik, turun, duduk, gitu ya. Ini sekarang kita duduk, lalu kita bangun, lalu kita duduk lagi, lalu kita bangun, lalu kita duduk lagi. Itu adalah salah satu contoh untuk teman-teman bisa melakukan latihan beban. Ya, tahu tidak, ketika si otot kita ini gambarnya penjelasannya adalah ketika otot kita memanjang dan mengkerut, memanjang dan mengkerut, memanjang dan mengkerut, yang terjadi adalah apa, teman-teman? Ada mitokondria yang terbangun secara besar-besaran. Luar biasa. Kalau sekarang teman-teman sering dengar ada yang namanya stem cell, gitu ya. Itulah yang terjadi kalau teman-teman melakukan latihan beban olahraga. Gitu ya, olahraga latihan beban. Ya, mitokondria terjadi produksi yang sangat hebat, yang itu adalah menjadi bagian sistem kekebalan tubuh kita juga. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya, kita intip di sini. Nah, ini sepertinya penutup manfaat latihan beban sore hari ini, teman-teman. Ya, ini kita lihat yuk. Ya, manfaat latihan beban untuk meningkatkan metabolisme dan pencapaian berat ideal. Wah, siapakah di sini yang mau mendapatkan berat ideal? Saya ya, teman-teman ya. Boleh jawab di chat. Ya, siapa saja kah? Yes, Nuri pasti ya mau mendapat berat ideal. Oke. Yes, ini adalah gambaran luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, ada abdomen muscles. Oke, ini adalah abdomen muscles ya, segaris putih ini. Lalu yang berikutnya adalah ini subcutaneous fat. Apa itu subcutaneous fat? Dia adalah lemak yang terdapat persis di bawah kulit kita, gitu ya. Yang ketika dia memenuhi seluruh tubuh kita, itu namanya adalah kadar lemak. Nah, kadar lemak. Jadi total lemak yang tubuh kita punya, gitu ya, itu adalah subcutaneous fat. Oke, ada satu lagi jenis lemak
Ya, satu lagi jenis lemak yang ada di dalam perut kita, teman-teman. Namanya adalah visceral fat atau lemak visceral atau lemak perut. Nah, ini yang cukup istimewa. Dia memiliki peranan penting mengendalikan kesehatan tubuh manusia, teman-teman. Ketika dia memiliki angka yang sehat, maka tubuh manusia tersebut akan sehat. Ketika dia tidak memiliki angka yang sehat alias kelebihan, maka tubuh manusia tersebut sudah bisa dipastikan sudah mulai memiliki masalah kesehatan. Gitu ya. Angka sehatnya adalah 1-5 saja. Ini biasanya bisa kita cek pada alat body scanner gitu ya, seperti yang suka saya gunakan atau teman-teman sebagian mungkin sudah ada di rumah, bisa dicek visceral fat itu suka muncul ya angkanya teman-teman ya. Oke, 1-5 adalah angka sehatnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari lemak sini kita akan nyambung teman-teman. Nyambungnya ada di sini. Ya, sebentar. Nyambungnya ada di tabel yang ini masih air ya. Oke, saya masukkan sebentar ya. Nyambungnya ada di ini dia. Oke, tabel lemak tubuh manusia. Oke, kita cek ya. Sama-sama yuk. Oke, kalau yang ini teman-teman lihat, ini adalah gambaran cairan pada tubuh manusia, tubuh kita ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat. Pada darah ya 92%-nya adalah cairan. Pada tulang 22%-nya adalah cairan air ya. Pada otot 75%-nya adalah air. Gitu ya. Jadi, teman-teman, sebelum kita masuk ke tabel lemak ya, maka teman-teman perlu lihat di sini otak manusia pun terdiri dari 75% cairan. Oke ya. Siapakah di sini yang rajin minum air putih? Nah, apakah ada yang sudah tahu air putih 1 hari berapakah harus dikonsumsi? Silahkan share di chat ya teman-teman ya. Kebutuhan air 1 hari berapakah? Ada yang tahu tidak? Kalau yang sering dengar 2 liter, yes, betul banget, 2 liter iya, namun ada lagi yang lebih detail. Ya, kalau air itu paling enak kita ngitungnya dia dikalikan persentasenya dengan berat tubuh kita, teman-teman. Misalnya berat saya 50 kilo gitu ya. Lalu 5% adalah kebutuhan cairan minimal untuk tubuh saya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kalau saya 2,5 liter sehari, kalau teman-teman nanti berapa liter sehari dikalikan dengan berat badannya, itu adalah angka yang paling gampang hitungnya teman-teman. Sebagian ada yang menghitung dengan mililiter, seperti per kilo itu 30-50 liter, boleh juga gitu ya, boleh juga. Oke, ini adalah tabel kadar lemak ideal untuk pria dan wanita. Oke. Nah, ketika rata-rata untuk pria adalah 18-24%. Rata-rata untuk wanita adalah 25-31%. Oke, teman-teman, cara menghitung kadar lemak tubuh ya itu ada aplikasi yang bisa teman-teman download. Ya, gampang kalau misalnya nggak punya alatnya ya. Jadi namanya antara body fat percentage gitu ya. Ada banyak sekali, nanti teman-teman bisa lihat saja. Jadi nanti yang dimasukkan adalah lingkar leher gitu ya, lingkar lengan gitu ya, terus lingkar pinggang. Nah, gitu. Atau ada sebagian yang lingkar apalagi yang ditambahkan di sana. Dari sana dia akan muncul body fat percentage teman-teman berapa. Gitu. Ya, teman-teman ya, dicatat ya. Nanti bisa di-download. Jadi untuk hitung sendiri tinggal masukkan lingkar-lingkarnya tubuhnya seperti apa. Nah, target yang saya ingin ajak teman-teman semua adalah 21-24%. Kenapa sih 21-24%?
Karena ketika sudah mencapai 21 sampai 24%, ini seumumnya beratnya sudah pasti ideal, teman-teman. Sudah pasti ideal. Ketika masih di angka 25 sampai 31%, beratnya kadang-kadang masih agak lebih sedikit. Ah, gitu. Jadi paling enak yang ambilnya yang di sini nih. 21 sampai 24%. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang terakhir ya. Terakhir ini saya mau kasih info tentang ini dia. Nah, ini dia kenalan dengan nutrisi yang saya dan keluarga konsumsi udah 12 tahun ini ya, teman-teman ya. Sebagian teman-teman sudah minum, sudah kenal dan sudah mendapatkan hasilnya. Congratulations teman-teman semuanya. Nah, ini kenapa sih harus saya kenalin yang ini? Karena ini dia. Yang pertama, dia nomor 1 di dunia. Ketika sudah nomor 1 di dunia, maka berarti tidak ada yang lain yang lebih baik dari dia. Ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang lebih baik, kenapa cari yang tidak lebih baik? Seperti itu ya. Kenapa cari yang lain yang tidak terlalu baik? Maaf. Oke. Oke. Selanjutnya, kalorinya sangat rendah, teman-teman. Oke, sebentar saya izin minum dulu ya, teman-teman ya. Iya, oke. Bismillah. Ya, ini ya. Jadi nutrisinya memiliki kandungan yang sangat lengkap, teman-teman. Ya, nutrisinya memiliki kandungan yang sangat lengkap, yaitu dia tinggi vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, asam folat, dan biotin. Ya, jadi di dalam satu porsi dia memiliki juga 9 sampai 11 gram protein per saji. Oke. Lalu dia rendah lemak, teman-teman. Ya, ketika mungkin makanan-makanan kita yang lainnya sulit untuk menghindar dari lemak-lemak yang tercampur di sana, maka nutrisi shake ini sangat rendah lemak. Jadi istilahnya kita bisa punya sesuatu yang untuk balancing gitu ya, teman-teman ya. Dan seratnya juga ada di sana 3 sampai 4 gram per saji seratnya. Nah, teman-teman kalau tahu ya, satu hari kita memerlukan 25 gram serat yang harus kita penuhi. Itu bisa didapat dari sayur-sayuran, bisa didapat dari buah-buahan gitu ya, bisa didapat dari misalnya apa? Biji-bijian seperti gandum misalnya gitu ya, itu juga bisa gitu. Jadi secara total si 25 gram serat tersebut harus kita berikan setiap hari ke dalam tubuh kita. Nah, ini baru sebagian kecil ya, teman-teman. Lalu bagaimana dengan protein? Nah, protein ini paling gampang ngitungnya, teman-teman. Dalam satu hari, betapa pentingnya protein yang harus kita penuhi dalam tubuh kita. Dalam satu hari, ya, per kilogram itu tubuh kita memerlukan 0,8 sampai 1,2 gram protein. Ya, 0,8 sampai 1,2 gram. Itu angka standar banget, teman-teman. Ketika teman-teman nanti sudah memulai untuk latihan beban yang rutin, maka angkanya berubah menjadi lebih banyak gitu ya. Maka kalau misalnya masih normal-normal biasa saja standar 58 hingga 75 gram sehari aman. Dari shake sudah dapat 9 sampai 11 gram. Nah, contoh misalnya apa? Telur gitu ya. Telur satu butir itu sekitar 5 sampai 7 gram protein. Oke ya. Maka teman-teman perlu pahami ketika satu hari teman-teman makan, coba dihitung nih gitu ya, dari pagi sarapannya apa,
Terus nanti snacknya apa yang dimakan. Terus siang apa yang dimakan. Snack sore apa yang dimakan. Makan malam proteinnya apa. Jadi di total tuh semuanya tuh kira-kira sudah cukup belum ya 58 sampai 75 gram gitu ya. Ketika belum cukup, maka resiko yang terjadi adalah apa teman-teman? Daya tahan tubuh kita agak rendah teman-teman. Ya, ketika kita hanya makan tidak memperhatikan proteinnya cukup atau tidak untuk tubuh kita, nanti daya tahan tubuh kita akan rendah. Kita akan rentan sekali tertular penyakit. Kita akan rentan sekali terpapar mungkin kuman-kuman seperti itu teman-teman. Nah, itulah manfaatnya protein. Baik, sepertinya sudah cukup selesai. Sudah cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang jam 4.43, saya akan lebih senang teman-teman melakukan tanya jawab yang banyak saja. Boleh ya teman-teman ya, dibandingkan banyak materinya. Kalau banyak materi, katanya kalau banyak nanti banyak lupa. Kalau misalnya dikit lupa gitu ya. Tapi kalau nggak ada materi, nggak ada yang lupa. Nah, nggak juga ya. Oke, jadi cukup insya Allah gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan, pertanyaan dibuka. Konsultasi dibuka. Mangga yang mau bertanya, mau open mic silahkan. Kalau mau lewat chat juga mangga. Iya, terima kasih ya. Kali ibu ada yang mau nanya, Mbak Liza, aku kan nyapu tiap hari, cuci pakai tangan, itu olahraga bukan? Kali ada. Iya. Wow, itu seru ya. Boleh. Kita jawab dulu aja pertanyaan Nuri ya. Kalau seperti itu, apakah olahraga atau bukan gitu ya? Nah, soalnya ada kalori yang suka gitu, misalnya diajak olahraga gitu. Terutama yang umurnya udah agak ini gitu ya, maksudnya di umur-umur ibu kita gitu kan. Aku kan aku tiap hari, aku kan udah masak tiap hari gitu, Mbak. Iya. Jadi ternyata rupanya memang untuk itu tuh ada kalori yang terbakar ya, ada kalori yang terbakar, namun dia bukan dianggap olahraga gitu. Ya, jadi ada kalori yang terbakar, betul itu namanya bergerak aktif. Jadi itu bagus banget. Namun dia kategorinya bukan olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu adalah sesuatu yang kita rencanakan, waktunya terukur, dan gerakannya terstruktur gitu ya. Maka saya suka gini nih teman-teman. Saya suka punya ngasih ide-ide gitu ya. Misalnya kalau lagi nyuci nih, misalnya apakah manual, apakah pakai mesin cuci gitu ya. Misal nih kalau manual, misalnya pakai ember gitu ya. Pakai ember, yang teman-teman bisa lakukan adalah kerja plus. Jadinya tuh sambil squat teman-teman. Jadi kan biasanya duduk gitu ya di ember gitu ya, terus nanti naik turun gitu membilas kayak gitu ya. Nah teman-teman geser kursinya, geser ke samping, lalu teman-teman berdiri, lalu turun, bilas, naik, turun, jongkok, bangun, itu adalah apa boleh buat kalau nggak punya banget waktu olahraga ya, lumayan ya 10 kali naik turun, jongkok naik turun, lumayan. Kira-kira 50-an kalori lah ya. Gitu. Ya, salah satu cara. Kalau misalnya pakai mesin, nah, pakai mesin ini keren. Kalau pakai mesin itu enak juga. Jadi teman-teman berdiri, posisinya seimbang kakinya. Ya, seimbang kakinya, perutnya kunci masuk, lalu open chest, dagunya bahunya dibuka seperti itu, berdirinya sempurna. Lalu teman-teman melakukan gerakan-gerakan di depan mesin cuci gitu ya. Terus lakukanlah jinjit, turun sambil nunggu gitu ya kan. Jadinya nggak nganggur gitu. Ini option ya teman-teman ya, karena biar bagaimanapun sebenarnya yang diinginkan adalah teman-teman memang menyiapkan waktu untuk olahraga. Ya, jadi kayak semacam optimal ya Mbak, kalau emang nggak sekalian itu biasanya lebih optimal ya Mbak ya. Nah, iya betul, lebih optimal kalau sekalian benar. Masak juga sama. Masak tuh, kalau masak jangan berdirinya kayak ngedompleng satu sisi atau gimana gitu. Jadi teman-teman tetap berdirinya tegak, masuklah, perutnya kuncilah. Nanti kalau misalnya Bu Umi ngapain sih kok kayak gitu banget berdirinya gitu, jangan peduli gitu ya, karena itu adalah berdiri
adalah olahraga yang paling sederhana yang bisa kita kerjakan, teman-teman. Ya, bayangin, masak tuh berapa perlu waktu? 15 menit kah? 20 menit kah? Kita berdiri dengan posisi yang baik gitu loh. Perutnya dikunci, tulangnya kita panjangkan, badannya, dadanya kita buka, terus kita masak. Dagunya agak diangkat sedikit juga boleh. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti gantian, kalau udah tangan kanan, tukar tangan kiri. Supaya seimbang lengannya, besarnya sama gedenya gitu ya, teman-teman ya. Sambil kursi, Mbak, sambil duduk. Boro-boro olahraga malah geret kursi. Iya, kalau ada kursi boleh naik turun, Nuri. Naik turun ya, duduk, berdiri. Gitu. Ini sebelum pertanyaan masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu kan Ya. kalau misalnya Mbak Liza kan punya tips-tips sambil kita melakukan pekerjaan rumah sambil olahraga. Tapi ini sekalian nanya juga, kan kalau setahu saya, kalau misalnya kita olahraga itu gerakannya harus benar ya Mbak, apalagi kalau squat kayak gitu kan. Ya. Betul. Mungkin kalori terbakar, tapi kan takutnya cedera. Itu kan pentingnya kita belajar dari yang ahli gitu ya Mbak ya. Benar. Oke, nah kalau gerakan squat, andalannya adalah berikan kursi di belakang kita. Nah, gitu ya. Jadi gini, aku akan kasih contoh sedikit saja ya teman-teman ya. Sebenarnya kemarin sempat ada request untuk Tia melakukan gerakan-gerakan olahraga, tapi tempatnya memungkinkan nggak ya? Atau saya pindah dulu ya? Boleh. Nanti kalau misalnya teman ada yang mau tanya, boleh deh, boleh. Aku nanti akan pindah tempat ya. Jadi, teman-teman, kursi ini adalah andalan kita untuk melakukan squat, teman-teman. Ya, ini andalan. Jadi, kita akan bangun. Oke, lalu terus turun, duduk. Nah, itu sebenarnya squat. Nah, jadi gini, bangun, saat di atas, lalu turun, bokong duluan. Pasti kita kalau mau duduk, kan kita bokong duluan yang mundur ya. Nggak mungkin kita kalau mau duduk, begini gitu ya, mau duduk gini nggak mungkin ya teman-teman ya, jadi otomatis pasti belakang duluan yang akan dorong ke sana, itu adalah squat. Nah, jadi cara tahu gerakan yang benar seperti apa, teman-teman, ketika sampai di ujung kursi, tidak usah sampai duduk, jadi hanya sentuh saja, jadi bokong kita hanya menyentuh bawahnya kursi, kaki tumitnya yang menopang, nah itu dia squat. Oke ya. Lutut ya Mbak. Nggak boleh pakai lutut. Iya, jadi yang diturunin bukan lututnya. Jadi yang awal itu langsung kita kayak mau duduk, tapi kita gantung. Nggak usah sampai beneran duduk gitu ya. Itu yang membuat tumit kita yang menopang gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti boleh dicoba ya. Ya, seperti itu Nuri. Kalau melakukan squat ya, gampang ya. Lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, dari Kasih. Waktu olahraga yang paling baik itu kapan sih gitu Mbak? Apa pagi, siang, sore, apa sesempatnya, apa gimana gitu Mbak? Oke, waktu olahraga yang paling baik, bebas. Yes, bebas. Jadi carilah waktu yang paling memungkinkan untuk Mbak Asih melakukan olahraga. Jadi jangan disusah-susahin mau kapan gitu ya. Aduh, pagi tapi aku nggak bisa kalau pagi. Ya sudah, siang. Kalau siang, aduh siang nggak bisa jemput anakku. Oke, sore. Kalau sore, aduh kayaknya ribet nih, lagi nyiapin mau makan malam. Ya udah malam, gitu ya. Aduh malam kayaknya udah ngantuk. Malam udah ngantuk, ya udah deh, terus gimana dong ya? Teman-teman, di kasur aja. Ya, kalau misalnya emang udah berat banget gitu ya, padat banget, udah nggak mungkin dapat waktunya, di kasur aja boleh. Ada banyak sekali gerakan-gerakan latihan yang kita bisa lakukan di kasur. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba anak-anak ngikut, biarin aja ya. Anggap aja itu adalah dongeng menuju tidur gitu ya kan. Nggak ada masalah ya teman-teman. Karena biar bagaimanapun, badan kita ini adalah yang paling penting gitu ya teman-teman ya. Masya Allah ya, ibu-ibu itu kayak semacam nggak boleh sakit gitu kayaknya ya. Harus kayak super banget gitu ya. Iya, harus sehat. Nah, maka semakin banyak kegiatan yang kita kerjakan, olahraga itu menjadi bantuan terbaik kita, teman-teman. Karena memang kita menjadi lebih kuat gitu ya. Terus manfaat-manfaatnya tadi yang kita udah lihat tadi itu kan udah ada di situ semuanya gitu ya, insya Allah ya. Jadi waktunya bebas, Mbak Asih bebas ya. Yang mana saja boleh. Nah, sebagian orang memang ya, sebagian orang merasa kesulitan untuk
tidur kalau misalnya sore atau malam. Nah, nanti Mbak Asi bisa lihat sendiri ke dirinya, apakah memiliki hal itu atau tidak. Karena kalau saya tidak ada masalah gitu ya, mau jam berapa saja tidak ada masalah. Dan pesan saya ketika sesempatnya waktu kosong tuh biasanya ada di malam hari pas tidur. Itu waktu kosong. Artinya juga enggak ya. Oke, nah Mbak Asi dan teman-teman, jadi 5 menit mulai aja. Olahraga 5 yang menit penting mulainya ya, Mbak. Iya, 5 menit mulainya. 5 menit tiap hari boleh. Nah, Gitu, nanti lanjut lagi, oke 10 menit, tambahin lagi gitu ya. Tambahin lagi 15 menit gitu ya. Cari yang paling teman-teman suka. Itu mulainya dari situ dulu. Ketika nanti ujung-ujungnya mau ke latihan beban gitu ya, ujung-ujungnya memang end in mind-nya perlu ke sana gitu teman-teman. Karena olahraga kardio itu adalah untuk otot jantung, ya. Olahraga beban untuk otot rangka. Jadi dua-duanya kita kerjakan nih, gitu ya. Maka tadi kenapa pada saat masak berdirinya yang benar aja, itu kan udah bagian dari olahraga juga gitu. Olahraga yang paling sederhana itu adalah berdiri teman-teman. Misal nih ATM nih, ke ATM, antri jangan duduk gitu, atau di bank misalnya gitu ya, nggak usah duduk gitu ya. Kalau misalnya kita naik apa nih, komuter lain misalnya gitu, atau MRT gitu ya, atau busway, kita berusaha tidak duduk dulu, kecuali memang dalam keadaan lelah ya teman-teman ya, nggak ada pilihan. Tapi ketika kita masih dalam keadaan baik, berdiri aja dulu, biarin aja tempat duduknya untuk yang lain gitu ya, yang lebih memerlukan. Karena kan kita nggak punya waktu olahraga, tapi kita harus naik komuter lain, kita harus MRT, ya sudahlah olahraganya di situ, berdiri aja gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Oke, ada next. Mbak, Anytime Apa? Fitness kan? Ada tempat gym namanya Anytime Fitness. Dia bukanya 24 jam kan, Mbak. Mungkin Itu untuk keren. orang-orang yang gitu ya, yang sesempetnya. Iya benar. Iya, dia 24 Nanti jam. benar. Iya betul. Itu di dekat rumahmu ada ya Anytime Fitness ya? Mana sih Mbak, dia emang fitness internasional, jadi kayak Golden Gym gitu-gitu, cuman dia namanya Anytime Fitness, dekat rumah ada 24 jam. Wow, iya betul. Nanti boleh nambahin Mbak, kalau tips dari aku, kalau untuk beginner, aku sekali ini dari aku sendiri, aku pribadi, kalau untuk beginner, kita harus tentuin jadwal setiap hari, atau misalnya kita tentuin dulu deh setiap hari Senin dan Rabu doang. Jam berapa itu kita harus konsisten sama diri kita sendiri, karena kalau nggak dijadwalin nggak akan olahraga Mbak, kalau aku. Ya, oke, good. Itu harus dijadwalin kalau menurut aku. Ya, good, yes. Oke, itu tipsnya keren banget ya, Nuri ya, yes. Jadi harus jadwalin dan memang itu ya dari dalam diri sendiri ya. Dari dalam diri sendiri. Kalau aku kan lebih suka olahraga saat perut nggak penuh ya Mbak ya. Kalau perut penuh kan nggak enak olahraganya. Jadi pagi sebelum sarapan atau sore sebelum makan malam. Iya, boleh. Itu memang tips yang bagus karena kalau kita mau olahraga, karena mungkin Nuri durasinya agak panjang kali ya. Setengah jam kah? 60 menit ya? Setengah jam lah rata-rata Mbak. Setengah jam ya, oke, good. Ya betul. Jadi kalau makan sebelum olahraga itu kurang nyaman, maksimal kalau makan padat 2 jam sebenarnya. 2 jam baru kita mau olahraga gitu, beri jeda gitu ya. Maka kalau misalnya ya seperti Nuri tadi, keren. Yes. Ya, kita lanjut ya Mbak ya. Ya kasih cukup ya insya Allah ya. Udah terima kasih. Insya Allah. Ya, kata ini dari Kak Ina, terima kasih banyak Mbak Liza materinya, mau nanya. Oke. Kalau mudah capek, apa itu karena kurang olahraga? Kalau pengapuran sendi, apa kira-kira olahraga yang disarankan? Kalau baru dengar materi kesehatan, biasanya semangat nih, tapi istiqomahnya susah. Apa tipsnya untuk istiqomah hidup sehat? Keren. Baik. Alhamdulillah, thank you. Tadi pertanyaan Mbak Asi ya, sekarang lanjut ke Mbak Ina ya. Mbak Ina, thank you pertanyaannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, iya betul. Kalau mudah capek itu kurang olahraga, betul. Iya. Salah satunya betul. Ya Mbak ya? Salah satunya. Pertama, salah satu kurang olahraga. Kedua, bisa jadi asupan nutrisinya mungkin kurang balance.
Ya, kurang balance. Saya bilang kurang seimbang, kurang balance karena bukan kurang ya, mungkin jadi ada sebagian yang agak kelebihan, ada sebagian yang kekurangan, jadi tidak seimbang gitu ya. Itu yang kedua. Dua itu asupan nutrisi dan juga olahraga ya, mudah capek. Jadi memang ketika kita olahraga itu luar biasa meningkatkan kebugaran dan metabolisme itu tadi gitu ya. Maka jadi ya nggak capek-capek, ya rasanya kok kayaknya oh, kayaknya rasanya fit aja nih badan nih. Udah ngerjain ini, udah ngerjain ini, udah ngerjain ini, udah ngerjain ini, tapi masih enak aja badan aku gitu ya. Ya betul. Yang pertama itu betul. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Mbak Ina cepat-cepat segera memutuskan untuk olahraga rutin ya. Lalu yang nomor dua, pengapuran sendi. Nah, apakah kira-kira ada olahraga yang disarankan? Olahraga yang paling aman adalah sebenarnya berenang. Kalau udah ada pengapuran sendi ya, karena dia tidak ada beban yang menumpu pada tulang-tulangnya di pergelangan kaki, di lutut gitu ya. Kalau boleh tahu dari dokter bisa konsultasi lagi ya, karena ketika kita ada pengapuran sendi, otomatis kan itu udah ada review ya dari dokternya seperti apa yang disarankan bagaimana. Bahkan kita nggak tahu nih pengapuran sendinya tuh sejauh apa gitu. Bahkan kadang-kadang jalan saja pun tidak disarankan untuk sebagian orang gitu ya. Maka memang yang paling 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 aman adalah berenang. Namun teman-teman, yang namanya berenang itu secara kita pakai hijab gini gitu ya, kadang-kadang itu effortnya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang itu mau membuat rutin pun kok kayaknya gimana gitu ya. Tempatnya belum tentu dekat, misalnya gitu ya. Ini kalau mau nyari-nyari alasan nih ya, walaupun kalau misalnya kita udah punya will yang keren sih kayaknya kemana aja udah gue dijabanin gitu ya. Tapi memang balik lagi, rutinitas itu akan sangat menyenangkan dan akan mudah dilakukan ketika ya memang itu ya ada dekat dengan kita. Terus kayak misalnya mungkin yang saya suka lakukan olahraga online itu ya teman-teman ya, baru bangun tidur jam 6 masih pakai daster, udah olahraga di depan layar gitu ya, kayaknya udah nggak perlu nenteng-nenteng baju ganti lah, anduk lah, sabun apa gitu ya. Anak-anak ya Mbak, mau ditaruh di mana? Iya, nitipin anak-anak bener gitu ya. Istilahnya tuh anak-anak masih bobo, kita bisa ke kamar sebelah, kita olahraga sebentar, terus habis itu udah gitu ya. Ini adalah salah satu solusinya. Nah, kalau misalnya pengapuran sendiri ya itu sendi ya itu tadi. Pertama, tanyakan lagi ke dokter apa yang lebih aman untuk dalam keadaan tersebut gitu ya. Karena kan ininya keadaannya beda-beda ya, sejauh mana pengapurannya. Nah, yang paling aman memang biasanya berenang. Agak-agak mirip dengan yang ini ya, yang memiliki cara kejepit, itu biasanya berenang. Gitu. Yang ketiga ya, sudah jelas ya insya Allah yang kedua sama satu ya. Yang ketiga kita lanjut ya. Kalau dengan materi kesehatan biasanya semangat tapi istiqomah susah. Iya betul, itu memang. Makanya surga itu mahal kan ya Nuri ya. Kalau gampang dapatnya pas angin. Makanya istiqomah itu Masya Allah ya. Istiqomah itu luar biasa, betul-betul Masya Allah. Tipsnya untuk istiqomah, bergabung dengan komunitas. Ya, itu apa boleh buat. Harus pilih gitu ya. Mau ngikut yang mana gitu ya kan. Jadi bergabung di komunitas. Karena ketika kita lagi drop, lihat teman-teman yang lain semangat. Jadi terus naik lagi semangatnya gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Mbak Ina ya. Nggak panjang kok, pendek. Alhamdulillah. Kayaknya udah nih Nuri nih, Mbak Ina nih. Mudah-mudahan jelas ya Ina ya, Mbak Ina ya. Insyaallah. Dipaksa cukup ya Kak Ina ya, cukup ya. Olahraga loh. Olahraga kegel. Ah ini bagus juga. Ambil apa? Sepedaan. Aha, ya, sepedaan bisa. Nah, atau latihan beban. Sebenarnya kalau untuk pengapuran sendi, beberapa bagian misalnya yang tidak memiliki pengapuran. Jadi kan pengapuran sendi itu kan nggak semuanya terjadi ya. Jadi beberapa bagian mungkin uppernya saja bisa gitu dengan dumbbell gitu bisa. Jadinya kita bisa pilih sih. Kalau latihan beban relatif sangat aman ya karena tidak ada hentakan gitu ya. Gerakannya sangat slow motion gitu ya, tapi sangat efektif. Kenapa? Karena setelah melakukan latihan beban 24 jam tubuh kita, otot kita akan terus burning. Ya, kalorinya terus terbakar dan dia terus growing si ototnya. Jadi itu keren. Oke, lanjut yuk. Masih ya.
Selanjutnya Teh Tia nih, dari Teh Tia. Tia, oke. Mana yang lebih baik nih coach? Latihannya satu gerakan tapi repetisinya banyak, atau variasi gerakan tapi repetisinya sedikit-sedikit. Nah, terus contoh latihan beban dasar itu apa aja? Oke, siap. Wah, Tia pertanyaannya keren banget. Kayaknya latihan beban nih kayaknya. Iya, Dumbbell nanti. kayaknya. Iya. Beban hidup udah banyak beban hidup. Galon. Beban hidup sama beban tubuh sendiri. Ya, Tia curhat. Nanti bebannya Mariam bisa jadi beban tuh loh, Tia. Ya, seru bener. juga. Kalau saya kalau lagi plank, kalau lagi itu, naik ke punggung, Naikin di atas. main beban banget, ambil ketawa. Itu keren. Iya bener itu keren itu. Mariam terus bisa juga digendong belakang, terus lagi habis itu Tia squat gitu kan sambil gendong belakang. Oh, dia girangnya minta ampun pasti. Ya, Mbak, ada teman olahraga ya. Iya, jadi quality time juga loh Nuri. Terus nanti main sama anak-anak. Iya, sekalian main, benar. Anakku yang paling kecil tuh kebagian tuh kayak gitu. Saya gendong belakang, terus dia naik turun. Mama lagi. Oke, lagi. lagi gitu ya. Elephant lagi, aduh. Jadi elephant, astagfirullah. Oh, jadi kalau kamu lagi plank, terus naiknya jadi elephant dia bilang ya? Iya. Aduh. Untung nggak buaya ya. Alhamdulillah. Oke, latihan. Jadi gini, maksimal repetisi yang banyak itu sebenarnya tidak memberikan perbedaan yang signifikan dengan repetisi yang tidak banyak, Tia. Itu sudah ada penelitiannya, ya. Jadi maksimal repetisi yang bisa kita lakukan, ya, bisa 20, 30, 10 kali 3 gitu ya, atau 10 kali 2 kayak gitu ya. Dalam satu kali set itu sebenarnya antara 12 sampai 15 saja. Gitu ya, kira-kiranya seperti itu. Nah, lebih dari itu sebenarnya tidak memberikan efek pembentukan otot yang sangat berbeda. Itu udah ada surveinya. Jadi misalnya, aduh, gue 30 aja deh, repetisinya gitu ya, misalnya pakai dumbbell gitu ya, 30 aja. Balik lagi, ketika 12 dengan 30 tidak terlalu berbeda manfaat kepada ototnya. Nah, yang paling baik adalah ketika justru ketika repetisinya itu banyak, resiko yang mungkin terjadi adalah pada persendian. Jadi semacam sendinya terpakai terlalu sering gitu ya, dan itu kurang menyenangkan. Jadi kurang bagus hasilnya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi berarti jawabannya udah tahu ya, Tia ya, bahwa mendingan dengan repetisi yang moderate saja. Nah, ketika si beban itu sudah mudah kita lakukan, misalnya gini, 2 kilo dumbbell ya, kita lakukan 10 kali, misalnya gitu ya, 10 kali, enteng nih gitu ya, 10 kali enteng nih, 12 kali enteng nih gitu ya, udah gampang banget dalam kita lakukan 3 sampai 4 set atau 5 set, maka bukan repetisinya yang ditambah, tapi bebannya yang ditambah. Oke, naik 3 kilo. Langsung mulai lagi. Udah mulai agak berat lagi kan gitu ya, sampai nanti ke 5 set maksimal. 10 kali udah gampang 3 kilo, naik lagi 4 kilo, kayak gitu Tia. Gitu ya. Jadi seperti itu progresnya kayak gitu. Itu sama latihan beban dasar. Itu sama nggak Mbak? Maaf ya Mbak, aku potong jadi. Nggak apa-apa. Mbak sama kalau itu kan repetisi sama gerakan, itu sama nggak sih sama bahwa kita itu lebih baik kalau olahraga itu semakin beragam semakin baik gitu Mbak. Jadi jangan kardio terus jangan beban terus gitu ya Mbak. Iya betul. Jadi antara kardio dan angkat beban itu rumusnya dua kali kardio seminggu. 2 kali seminggu ya. Lalu angkat bebannya sisanya. Kalau misalnya teman-teman mau hanya 5 kali olahraganya, berarti bebannya 3. Kardionya 2. Kalau teman-teman mau tiap hari olahraganya, kardionya tetap 2. Ya, bebannya 5. Kayak gitu. Ya, jadi kardio memang harus kombinasi dan variasi betul. Dan teman-teman, misalnya gini nih,
aduh coach, aku tuh pengen six pack gitu ya, perut aku pengen rata gitu misalnya gitu ya, latihannya perut tiap hari gitu, perut, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap nggak kayak gitu, jadi tetap semuanya dilatih. Tangannya iya gitu ya, perutnya iya, kakinya iya, bokongnya iya, punggungnya, itu semuanya tetap dilatih karena otot kita itu nggak kayak gitu kerjanya. Maksudnya kalau misalnya mau ngecilin perut, perut doang gitu ya, tiap hari perut gitu, enggak. Mau langsingin kaki, kaki, terus kaki, enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya dilatih. Maka kenapa teman-teman bisa bikin jadwal tuh. Ya misalnya 2 kali kardio, 2 kali pengen apa sepedaan gitu ya. 1 kali jalan atau jogging, 1 kali sepedaan misalnya, atau berenang gitu ya. Terus berarti yang sisanya oke, hari ini aku latihan upper, besok aku latihan lower gitu ya, next aku latihan abs gitu, perut gitu ya. Atau dalam 1 hari aku pengen total body workout, boleh gitu ya. Nanti terus diulang lagi, upper, lower gitu, abs kayak gitu teman-teman. Oke? Lalu latihan beban dasar. Latihan beban dasar ya. Nanti insya Allah saya share video latihan saja apa boleh ya Tia ya? Ada beberapa latihan yang sangat sederhana yang saya pernah rekam gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa nyontek di situ. Baiknya gimana? Kalau latihan beban dasar itu sebenarnya sangat mudah ya. Yang kayak squat tadi gitu ya. Terus plank juga gitu ya, lunges ya. Terus apa lagi? Lunges, plank, squat. Ya, itu 3 itu lumayan ya, karena dia sangat mengaktifkan seluruh banyak bagian tubuh. Push ups. Push ups juga. Pakai lutut aja. Oke ya, teman-teman. Terus apa lagi? Sit up aku tidak sarankan teman-teman ya, karena banyak sekali teman-teman yang belum paham betul bagaimana melakukan sit up. Resikonya adalah cedera bagian tulang ekor. Ya, jadi sit up itu sebenarnya sangat perlu dipandu. Kalau untuk sit up dari tidur ke bangun. Nah, sit up yang paling mudah adalah teman-teman mundurkan badannya. Jadi dari duduk, mundurkan pelan-pelan. Bangun lagi. Mundurkan sampai sejauh mana bisa perutnya aktif, mundur, bangun lagi. Namun, Dia nggak harus sampai tidur gitu ya. nggak harus sampai tidur. Nggak harus sampai tidur. Atau, teman-teman bisa melakukan ini. Kalau sit up itu, tidak sit up, kita bilangnya jadi crunches. Berbaring saja, teman-teman tangannya atas, gitu ya. Nanti perutnya di crunch kembali. Jadi bahunya tidak usah terlalu naik, pinggangnya tidak usah terlalu naik. Crunch, lalu kembali. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke? Insya Allah ya. Nanti kapan-kapan kita session khusus kali ini dia untuk olahraga dan memberikan contoh. Baru mau bilang nanti kajian lagi aja praktek, jadi kita udah pakai baju olahraga. Siap. Setuju. Setuju, insya Allah. Siap. Oke, Tia sudah jelas ya? Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama banyak sayang. Oke, lanjut yuk. Mbak Heni ya? Lanjut ya, dari Mbak Heni ya? Teh Heni. Mbak mau izin tanya, saya kan suka olahraga jenis permainan kayak badminton ya, lebih enak ya mungkin ada sesuatu yang dilakuin. Seminggu ini udah cukup rutin sore 2-3 kali seminggu. Apa ini sudah cukup Mbak? Atau masih perlu tambahan olahraga kardio atau kayak ke gym gitu? Terjawab mungkin ya Mbak. Udah. Iya, jadi tambahin ya. Itu keren nih olahraganya karena badminton dan tenis meja itu masuk kategori kardio. Ya, karena dia bergerak, berlari, melompat gitu ya, itu masuk kategori kardio. Nah, ada satu, iya, jadinya olahraga kardionya cukup, tidak usah ditambah lagi. Mungkin mulainya tambahin beban. Ya, mulai tambahin beban. Ke gym, iya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada rizki waktu ya, dan dekat gymnya yang bisa didatengin gitu ya. Mbak Heni ya, insya Allah ya. Ini Mbak Heni dari mana nih? Jangan-jangan Mbak Heni teman aku, bukan ya? Kak Heni temennya Kak Febi. Temannya Kak Febi ya. Oke, temannya Febi, yes. Oke, lanjut.
Lanjut. Ini nanti materinya maybe. di-share, Mbak. Oh, di-share ya? Oke. Ya, tuh, Yang Aris, mana? Aris jangan Ya. 5 kilo dulu, nanti kaget itu kamu otot. Masya Allah, sama-sama Mbak Ina. Oke, bisa. Nanti di-share di grup aja ya? Ya, biasanya di grup. Boleh ya? Boleh. Itu ada sebagian materi yang saya dapat waktu sertifikasi Rai Institute ya. Insya Allah itu bagus sekali. Oke, ini nih ada lagi nih Mbak Rahayu ya. Ya. Untuk usia 46 tahun, apakah dengan gerakan mencapai 10.000 langkah itu cukup? Enggak, Mbak Liza. Oke, udah ya, hampir terjawab juga tadi ya. Tambahin beban juga ya, 46 tahun masih muda loh Mbak Rahayu. Kita beda dikit nih, aku kan 44, Mbak Rahayu 46. Masih muda banget, jadi masih sangat mungkin untuk menambahkan latihan beban. Ya, karena bahkan ada juga yang memulai latihan beban umur 70 tahun, ada nenek-nenek ya. Dan bahkan beliau sekarang menjadi trainer bahkan ya. Jadi dia trainer untuk usia-usia yang sudah lanjut lah gitu ya. Badan kita ini Masya Allah, tabarakallah, sangat super canggih teman-teman. Iya, ternyata ya, semakin kita paham bagaimana tubuh kita ini keren banget, saya yakin teman-teman akan menjadi semakin sayang gitu ya. Jadinya nggak seenak-enaknya aja misalnya posisi gerakan ini gitu ya. Jadi latihan beban tambahkan saja silahkan. Belum cukup 10.000 langkah belum cukup. Ya, karena itu adalah melatih otot kardio. Ya. Dan kembali lagi seperti tadi, mulai dengan 5 menit dulu, mulai lagi 10 menit, lanjut lagi 15 menit. Jadi memang teman-teman sudah mulai tuker mindset-nya nih. Olahraga itu bukan sesekali bukan. Memang olahraga itu adalah yang harus kita lakukan bagian dari keseharian kita. Kayak kita tiap hari minum air putih aja gitu ya. Kalau nggak minum air putih kayaknya gimana gitu ya misalnya ya. Jadi olahraga tuh kalau nggak olahraga gimana gitu rasanya. Gitu teman-teman. Ya, insya Allah seperti itu, mudah-mudahan tertular semuanya gaya hidupnya, makannya yang baik gitu ya kan. Ada yang mau nanya tentang makanan? Coach, aku pengen langsing tapi aku doyannya makan seblak misalnya gitu ya. Ya, ada yang mau nanya nggak makan Indomie, bolehnya berapa bungkus per berapa hari? Baiknya dikombinasi dengan telur atau tidak gitu ya. Ya, apakah kalau ditambahin sawi jadi kurang berdosa? Oke. Saya mau nanya ya tentang makanan. Sebenarnya saya juga masih bingung ngitung kalori itu gimana sih, Coach? Maksudnya itu ya Tia ya. anaknya ngitung kalori itu kayak gimana misalnya? Baca bismillah tetar kalorinya jadi kecil. Oh, jadi 0. Baca bismillah. Iya. Oh gitu. Oke Tia. Jadi kalau untuk menghitung kalori, sebenarnya kita bisa nyontek sih ya untuk Fat Secret namanya ada ya yang saya biasanya pakai itu Fat Secret. Dia cukup lengkap jenis-jenis makanan yang ingin kita tanya, yang kita cari tahu di sana ada. Tapi yang paling gampang nih ya, karena kan makanan kita ini kan makro ya, makronutrisi itu kan karbohidrat, lemak, sama protein gitu ya, dan sayur-sayuran, serat-seratan gitu ya. Nah, karena makro ini sebenarnya agak gampang. Kita lihat seperti ini. Kalau karbo itu adalah nasi, ubi ya, singkong, pasta, bihun gitu ya, itu karbo. Sekepal tangan kita itu kalorinya 200. Pukul rata aja, plus minus gitu ya. Walaupun memang si ubi ini jauh lebih rendah sebenarnya. Artinya si ubi ini ketika kita mau 200 kalori, sebenarnya dia nggak sekepal-kepal banget, dia bisa agak lebih dikit gitu, bisa beranak gitu ya, nggak cuma satu doang gitu kalau si ubi. Namun kita anggapnya kayak gitu aja sementara lagi latihan gitu ya. Iya, catat. Oke, lalu yang berikutnya adalah protein, Tia. Protein itu kita pakai patokannya ini, setelapak tangan, ya, dengan ketebalan yang kira-kira segini. Jadi kalau ada sebagian teman boleh nggak Mbak yang gedean? Iya, boleh, tapi yang makan suami. Masing-masing harus
mensyukuri nikmatnya tangan masing-masing. Gitu ya. Jadi dan si apa namanya si kepalan ini pun, misalnya nasi pun, jangan teman-teman yang sampai sekepal, pokoknya kalau Niza bilangnya sekepal gitu ya kan, nanti tuh dalam mangkok ditekan sampai gitu melundut gitu ya. Maksimal. Yang penting sekepal, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya sekepal biasa aja, teman-teman masukin deret gitu, nah itu sekepal. Nah, Tia, kalau protein, patokan kita adalah ini. Apapun bentuknya, mau jamur, mau ayam, mau ikan gitu ya, mau telur, tahu, tempe, patokan kita adalah telapak tangan kita. Ya. Nah, dalam satu ini kira-kira kalorinya sekitar 300-an. Nah, gitu. Dan catatannya adalah tidak digoreng. Kalau goreng ya lebih dikit lah. Gitu ya. Nah, kayak gitu ya, 300-an. Itu kalorinya. Nah, lalu sayur. Nah, sayur nih enak nih. Sayur itu dalam satu porsi makan kita adalah 2 tangkup, teman-teman. 2 tangkup sayur gitu ya, 2 tangkup sayur. Nah, 2 tangkup sayur itu kalorinya 150 kira-kira. Catatannya, dia adalah dimasak, kukus, rebus, atau tumis saja boleh. Bukan santan. Kalau santan lain ceritanya, karena kalau sudah santan, si sayur ini saya akan masukkan dia ke karbo. Hitungannya udah bukan sayur, ya. Karena dia udah santan, terus udah pasti dia ya udah nggak sayur lagi, teman-teman gitu loh. Oke, kalorinya udah beda banget gitu ya, udah masuk kategori karbo. Apapun makanan yang udah tidak seperti aslinya, saya seringnya kategorikan karbo. Misalnya apa? Somai, batagor. Ah, itu udah kategori karbo semua, teman-teman. Jadi udah nggak dihitung tuh. Tapi kan ada ikannya, Coach. Oh my God. Ikan tenggiri pada somai. Coba dihitungkan berapa, bandingkan dengan tepung dan... Kan yang enak itu, Mbak, tepung, karbo, digoreng itu makin enak. Udah karbo, digoreng itu makin enak biasanya di lidah. Pisang goreng, enak banget pisang goreng. Pisang goreng. Udah Enak benar. Cireng. Semualah. Cimol, cireng, iya kan, benar. Itu paling enak ya. Iya, jadi kalau makanan yang lain tuh anggapnya adalah karbo semuanya. Jadi misalnya teman-teman, aduh pengen jajan banget nih gitu ya, pengen seblak banget nih, pengen cilok banget gitu ya, ya sudah ukur aja sekepal. Itu karbonya teman-teman. Itu karbonya teman-teman, tapi tetap harus ada si proteinnya. Karena dalam satu piring kita, 3 itu nggak boleh coret gitu ya. Karbo, protein. Sayur aja terus gitu Mbak, biar murah kan sayur murah. Iya, jangan sayur. sayur. Jangankan manusia. Sapi aja makan sayur terus bisa gendut, coba. Nore. Iya gitu ya. Jangan sayur terus ya. Saya kemarin tuh ada klien saya kasih meal plan, terus habis itu saya absen gitu pas lagi latihan. Tadi siang kamu makan apa? Sayur bayam, Coach. Oh iya, sayur bayam. Sama apa? Enggak ada, sama nasi. Astagfirullahaladzim, rasanya saya mau menjerit gitu kan udah dijelasin ya, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Ada loh Mbak, ada jadi dia diet dari apa ya, kayak rejuve gitu, tapi dia bikin jadwal diet jadi selama 3 hari apa seminggu ya, kita makannya itu doang, cuman cold press juice doang, pagi, siang, sore, sehari itu 8 botol. Dan itu terus banyak banget yang endorse artis. Apa yang terjadi setelahnya? Ya klaimnya sih pada berhasil, pada lebih sehat, lebih ini. Tapi kan kalau aku pribadi ya itu tadi kan protein sama mungkin ada ya protein atau karbonnya sedikit banget mungkin ada dari sayur, tapi kan nggak terpenuhi kalau kata aku. Nggak terpenuhi, ya nggak balance itu. Dan itu mahal banget, berapa ya gitu, berapa 2 juta apa pokoknya. 8 botol per hari dia, cuman 8 botol per hari ya. Yang lain. Kayaknya teman aku pernah tuh, tapi sampai sekarang ya masih begitu sih. Maksud aku gini teman-teman, kita akan sangat menemui hal-hal semacam itu gitu ya, maksudnya metode ini gitu ya kan, maksudnya, tapi tetap pada akhirnya
hasilnya gimana gitu. Mungkin pada saat itu berhasil, apakah long lasting gitu istilahnya ya, 5 tahun, 10 tahun, lihat kondisi badannya kayak gimana, masih langsingkah seperti yang dia rencanakan di awal, atau enggak, artinya kan maksudnya gini, ya kita kan pada akhirnya cari sesuatu yang bisa kita lakukan secara terus-menerus seumur hidup gitu loh, yang menjadikan kita idealnya seumur Gaya hidup. hidup ya Mbak, yang diganti tuh gaya hidup, bukan Iya. solusi sesaat gitu. Iya, betul, bukan solusi sesaat gitu. Yang mana yang menyenangkan, yang enak, yang bisa diikutin kayak gitu, ya kan? Aku punya Jadi ini Mbak tambahan. Jadi dulu waktu aku pertama mau ngitung kalori, mungkin kalau buat gampangnya tadi kata Mbak Liza itu ya. Tapi kalau untuk mau yang mulai dicatatnya secara rinci nih, aku dulu pakai aku kirim di chat ya. Aku Hai, keren aplikasi itu dia. namanya Fat Fat Secret. Secret ya. Dia kebanyakan makanan kita udah masuk sih ke dia. Betul, betul, betul. Ini paling lengkap kalau menurut aku dibandingkan dengan perhitungan kalori yang lain. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau ngecek cireng berapa ya 100 gram, ada di sini teman-teman. Bahkan cimol dan stik kentang itu kayaknya juga ada di sini. Jajanan banget, ketahuan nggak sih? Ya, nanti dia juga bisa ngitungin sebenarnya kalori yang kita perluin juga berapa gitu kan Mbak. Iya, betul. Benar-benar bagus ini. Boleh di-save ya, nanti di-share kali ke itu ya, ke grup kali bisa ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Mbak, ini penutup, mungkin ada ibu-ibu yang mau tahu. Nih aku mau nanya nih Mbak, kan banyak nih sekarang yang ngadain senam Kegel. Nah, senam Kegel itu sebenarnya apa sih Mbak, dan gimana? Terus sebenarnya untuk apalagi buat ibu-ibu ini kan ngomongin pernikahan ya Mbak, perlu nggak sih sebenarnya gitu? Iya. Senam Kegel itu adalah salah satu bagian dari gerakan senam ya. Dia memang fungsinya adalah untuk mengaktifkan rongga persalinan gitu ya. Jadi memang manfaatnya adalah ke sana. Nah, gerakan-gerakannya sebenarnya mudah gitu. Dia mudah karena dia mengkontraksi terus melepaskan, mengkontraksi lalu melepaskan. Itu adalah gerakan senam Kegel. Nah, untuk melakukan senam Kegel sebenarnya bebas-bebas aja sih ya, kapan aja boleh gitu ya. Manfaatnya memang untuk itu, otot-otot pada sekitar rongga persalinan gitu ya. Nah, untuk latihan beban, sebenarnya secara otomatis teman-teman akan langsung memasukkan senam Kegel di sana. Ya, contoh yang langsung otomatis termasukkan senam Kegel adalah squat. Itu dia. Squat ada banyak macamnya, teman-teman. Jadi squat itu ada yang kakinya sejajar gitu ya. Ini namanya regular basic squat. Terus ada yang kakinya agak dibuka sedikit gitu ya. Itu namanya plie atau sumo squat. Target-targetnya berbeda, teman-teman. Ada yang kakinya agak rapat lagi. Itu namanya narrow squat. Jadi bukanya hanya sedikit saja, kakinya cuma segini, buka sedikit gitu ya. Target-targetnya berbeda. Jadi teman-teman, pada saat melakukan squat, pastikan ketika sampai di atas, perut kita dan bokong kita itu squeeze. Nah, itu adalah gerakan Kegel. Jadi otomatis satu latihan, teman-teman udah dapat bonus gerakan yang lain. Dan ini Masya Allah teman-teman ya, jadi latihan kaki itu, latihan beban pada kaki terutama ya, ini istimewa sekali karena saya memiliki pengalaman pribadi yang nyata gitu ya kepada sahabat baik saya. Beliau Masya Allah tabarakallah mendapatkan rizkinya untuk menikah lagi setelah berpisah dengan yang sebelumnya gitu ya. Lalu memang itu istimewa teman-teman. Gitu ya. Itu memang istimewa. Itu sempat jadi tebak-tebakan nama kita gitu ya. Kira-kira ini renew lagi nggak gitu ya nggak ya? Ternyata memang yes jawabannya. Jadi Masya Allah ya teman-teman ya, bonus lah gitu ya manfaat latihan beban gitu ya kan. Nambah lagi gitu manfaat latihan beban. Jadi memang seperti itu teman-teman. Keren banget. Keren banget. Yes. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ya, enakan tanya jawab langsung ya. Nanti materi saya akan share, insya Allah di grup. Semuanya akan saya share. Oke. Cukup mungkin yang Oke. ada
inikah ada statement akhir? Statement akhir ya. Oke. Apa ya? Sampai jumpa di lingkar pinggang 65 cm gitu kali ya. Pernah ngukur lingkar pinggang berapa? Ya, kayak Statement gitu. aku itu kayaknya soalnya kalau udah 65 tuh udah benar-benar memang fatnya udah 21% gitu. Jadi itu cermin dari semua apa yang masuk ke badan kita. Hai Ade. Halo, Assalamualaikum. Ada Ade ya ikutan. Jadi itu mencerminkan teman-teman apa yang masuk ke mulut kita ya. Artinya kita menjaganya supaya 65 cm. 65 pokoknya ya. Diingat ibu-ibu angka 65 tolong diingat. Tolong diingat ya. Habis Thank you itu langsung cari ukuran sama-sama. baju. Ya, Iya. 65. Ya, mudah-mudahan Oke. nanti bisa dilanjutin praktek ya Praktek. diagendakan lagi sama para admin Khadijah insya Allah. Insya Allah, Kalau insya Allah. Untuk yang mau bertanya lagi, mudah-mudahan nanti Coach Liza berkenan, mungkin bisa di grup bisa dijawab ya Mbak ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Berkenan. Ya mudah-mudahan. Terima Oke. kasih ya Mbak Liza. Coach Terima kasih Liza. sama-sama. Waktunya tepat nih kita nih. Asik nih. Alhamdulillah. Sekali lagi silakan ya nanti kalau ada yang ada pertanyaan lagi bisa di grup ya. Dari admin apakah ada pengumuman? Cukup, nggak ada, Nuri. Ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach sharingnya. Jadi nanti insya Allah kita tektokan lagi buat tentuin jadwal praktek ya. Ya, insya Allah. Amin. Wafiq barokallah, Mbak Asi. Yes, siap ya. Insya Allah dengan senang hati. Ya, alhamdulillah. Kita sampai juga ya di ujung kajian bulan ini, di kajian spesial bulan ini. Terima kasih kepada Coach Liza, terima kasih kepada semua pemateri, terima kasih banyak juga kepada semua admin Khadijah ya yang sudah meluangkan segala pikiran, waktu dan lain sebagainya buat kita untuk tetap bisa kajian terus gitu setiap minggu. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di bulan yang berbeda. Ditunggu Mbak Liza hadir lagi. Jazakillah khair. Yes, insya Allah. Siap-siap. Makasih banyak. Jazakillah khair semua teman-teman. Ya, jazakunallah khair. Amin. Jazakunallah khair. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak juga Mbak Liza. Kita doakan teman-teman kita yang mungkin hari ini berhalangan untuk hadir. Kita foto bersama ya. Semoga urusannya dilancarkan. Amin. Kepada teman-teman kita atau keluarganya yang lagi sakit dan lain sebagainya, semoga disehatkan. Kita tutup ya kajian kita kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Aku mau foto. Oke. Foto-foto udah lama tahu nggak foto, jadi Iya. Udah lama nggak foto. Aku nih. Oke. Tunggu sebentar. Aku view-nya agak-agak mau digedein dulu sebentar. Tes. Jeng tunggu sebentar. Gallery view. Oke. Open cam semuanya. Aku ya. Wow, keren. Siap-siap. 3, 2, 1. Cheese. Yes, tunggu. Ini adalah video ternyata. Oke, kalian kena prank. Tunggu. Foto ya. Oke, ini foto. Yes, 3, 2, 1. Cheese. Oke. Thank you so much. Ada junior Coach Liza nih di Arsitek 99, Didi ikut juga. Wow, siapakah? Mana? Ini anaknya orang Jogja sekarang. Oh, tunggu sebentar. Ini ada 2 halaman ya? Iya. Wah, di sini. ternyata ada 2 halaman. Sebentar. Aku tadi belum foto yang sebelahnya. Tunggu sebentar. 1, 2, 3, cheese. Siapa Tia? Ini dia nih, dia kenal. Oh, dia. Dari Coach Liza kuliah. Wah, Masya Allah. Halo. Hai. Sesama ini arsitek.
ya. Dia ya. Oke. Insya Allah. Thank you ya Tia. Makasih kesempatannya, ditunggu lagi undangannya untuk kita praktek bersama. Siap, insya Allah. Oke. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih. Oke. Aku izin live ya. Boleh ya? Amin semuanya.